menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Cara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Dan selalu kasih selalu abadi. Sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, dan melindungi kami, Saya minta Bapak Ibu untuk bersama kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, jagaku, sehelai di rambutku. Ya, persilakan untuk hambanya.
Kami sungguh mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan kami persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajarlah kami, ubah karakter kami, ubah mindset kami, agar kami bisa hidup seturut dengan jalan-jalan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, di dalam kuasa dan rengkuhan Roh Kudus yang kami kasihi. Kami mau dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah buat jemaat semuanya. Senang sekali saya bisa hadir kembali dan diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan sobat-sobat, dengan saudara-saudari semua jemaat GBI Little Flock ya. Namanya paling unik rasanya ya. Tidak ada nama GBI yang seunik ini ya. Tapi itulah, dan memang bukan hanya gembalanya tapi jemaatnya juga menurut saya ya, bukan lebay ya. Dikasihi oleh Tuhan tentunya, ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara jemaat Tuhan yang tahu lagu ini? Lagu yang sangat terkenal yang dibawakan oleh seorang penyanyi pop dunia yang bernama Michael Jackson. Judul lagunya Heal the World. Tahu ya, saya nggak pede buat nyanyi ya. Kalau Bu Gembala pede lah dia kalau nyanyi ya. Jadi ada lagu itu ya, sangat indah liriknya. Heal the world, make it better place for you and for me. Jadi menurut lagu itu, lagu yang menginspirasi perdamaian itu, yang dibawakan oleh seorang penyanyi pop legendaris yang sayangnya sudah berpulang ya. Di situ kita lihat ada sebuah ajakan untuk menyembuhkan atau memulihkan dunia ini. Kenapa dunia ini perlu dipulihkan, perlu disembuhkan? Karena kalau kita lihat di luar sana, dan mungkin sahabat-sahabat yang ada di sini pun mengalaminya, nyatanya memang di dunia ini kita mengalami yang namanya masalah, kesedihan, ketidakadilan, sakit penyakit. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Dan itu cukup tragis. Di luar sana ada kelaparan, ada peperangan, dan berbagai bentuk kejahatan. Dunia ini sakit, rusak. Oleh sebab itu lagu yang dibawakan oleh Michael Jackson itu mengajak kita untuk menyembuhkan, memulihkan. Setidaknya berpartisipasilah agar dunia ini bisa lebih baik. Toh, for you and for me. Untukmu dan untukku kok. Demi kebaikan bersama. Tapi mungkin orang Kristen gak terlalu suka dengan konsep ini. Orang Kristen itu sukanya langsung ke sorga. Gak mau terlalu aktif memulihkan atau menyembuhkan dunia ini. Agak-agak lucu kalau buat saya ya. Soalnya kita masih hidup di dunia. Masa kita apatis, acuh, indifference ya. Gak ngapa-ngapain, masa bodoh. Padahal jelas-jelas di Alkitab ada ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yohanes 3 ayat 16. Kok kita enggak? Kok kita cuek sama dunia ini? Karena kami mau masuk surga, Pak Handri. Oke, semua mau masuk surga? Yang mau masuk surga bisa angkat tangan? Malam ini mau? Siap? Malam ini boleh? Gak apa-apa ya? Ya udah, nanti saya doakan.
Iya. Kan katanya mau. Malam ini kalau boleh ya udah saya dukung dong. Iya kan? Hah? Oh ya, kalau belum waktunya saya nggak apa-apa sendiri Om. Saya masih harus memulihkan dunia dikit-dikit kata Tuhan. Ya, bukan untuk jadi superhero, tapi memang dunia ini membutuhkan kita, orang-orang Kristen. Makanya khotbah saya hari ini adalah Compassionate Christian, orang-orang Kristen yang berbelas kasihan. Ya, silakan buka Alkitabnya, saudara-saudari, sobat-sobat semua. Ada satu kisah yang sangat terkenal yang ingin saya bagikan pada sore hari ini di dalam Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Saya bacakan buat Bapak Ibu, tolong diikuti. Ya, jadi Bapak Ibu juga baca, jadi indera penglihatannya membaca, tapi sambil dengerin apa yang saya bacakan. Jadi setidaknya saya harapkan lebih masuk. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan menurut Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Alkitab LAI memberikan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jadi jemaat yang kasih Tuhan, ini ada kisah orang Samaria yang murah hati. Ini kisah yang sangat terkenal yang menginspirasi banyak badan-badan sosial. Ya, banyak sekali itu badan-badan sosial menggunakan nama Samaria, the Good Samaritan. Orang Samaria yang murah hati. Bahkan kalau Bapak Ibu ke salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta Barat, yang gak jauh dari sini, di situ ada lukisan orang Samaria murah hati gede banget di dindingnya. Ya, sebagai sebuah inspirasi kebaikan, bagaimana seseorang harus memperhatikan orang lain
Seperti halnya the good Samaritan itu, orang Samaria yang baik hati. Nah, hari ini saya menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua kenapa perumpamaan ini sampai lahir dan diajarkan oleh Tuhan Yesus dan hanya ada di Injil Lukas. Ya, kita lihat latar belakangnya, alasan mengapa Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini. Kita kembali ke ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi semua bermula dari satu pertanyaan ini. Yaitu ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus, ngetes Yesus. Indikasinya berusaha menjatuhkan Yesus. Karena ahli Taurat dan Tuhan Yesus itu di narasi Injil itu seperti kucing dan anjing. Ya. Oposisi. Jadi dalam hal ini sang ahli Taurat yang tentu saja kalau sudah namanya ahli Taurat paham benar sama yang namanya Taurat. Paham. Dia tahu. Jawaban untuk ini juga dia udah tahu sebenarnya. Buktinya waktu Tuhan Yesus balik nanya dia bisa jawab kan? Dia udah tahu. Dia udah tahu. Karena dia ahli Bapak Ibu. Nah, perhatikan pertanyaannya. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus dilakukan agar memperoleh hidup yang kekal? Orang Kristen itu suka salah paham sama frasa hidup kekal. Ya, saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang terpengaruh dengan kata kekal. Sehingga yang Bapak Ibu tahu yang namanya beroleh hidup kekal itu adalah hidup selama-lamanya. Tidak lagi mengalami kematian. Betul apa benar? Ya. Itu sebenarnya miskonsepsi atau kekeliruan. Hidup kekal itu bukan soal durasi Bapak Ibu. Bukan soal kita hidup selama-lamanya. Nanti kayak Mbak Surip. Ya, menyembah Tuhan, tepuk tangan, makan, tidur, menyanyi, tepuk tangan terus selamanya kayak begitu. Itu bukan soal itu. Bukan soal durasi. Hidup kekal itu adalah relasi. Hubungan. Seseorang beroleh hidup kekal di dalam perspektif Kristen adalah karena seseorang itu memiliki hubungan, covenant, relasi, ikatan perjanjian dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Ini konsep yang sangat jelas dibahas di Injil Yohanes. Ya, itulah sebabnya perhatikan baik. Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Itu yang ditanyakan ahli Taurat. Yesus nggak langsung jawab, ya, memang Tuhan Yesus pintar ya. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Lah kamu kan ahli. Kamu udah tahu dong jawabannya. Apa yang tertulis di hukum Taurat? Kamu kan ahli hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana? Jadi dia tahu jawabannya. Perhatikan baik. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Mengapa syarat untuk beroleh hidup kekal itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan? Karena hidup kekal itu relasi. Untuk memperolehnya seseorang harus mengasihi Tuhan dengan segenap totalitas hidupnya. Selain kau tiada yang lain. Yesus cukup bagiku. Itu hidup kekal. Jadi jangan tunggu nanti Bapak Ibu mati, baru Bapak Ibu gentayangan jereng, udah nggak mati-mati lagi. Bukan itu. Dari sekarang Bapak Ibu sudah beroleh hidup kekal. Selama engkau dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, jiwa. Kita sudah punya. Selama engkau dan saya memiliki relasi dengan Allah yang adalah sumber kehidupan itu, engkau beroleh hidup kekal. Nggak tunggu mati baru beroleh ini. Dari sekarang engkau sudah punya yang namanya hidup kekal. Ingat, ini bukan hidup selama-lamanya yang duratif atau durasinya panjang, enggak. Tapi it's all about quality.
kualitas. Karena hidupmu itu engkau peroleh dari Allah sumber kehidupan. Hidup yang berasal dari Allah. Dan karena Allah itu kekal, namanya hidup kekal. Jadi it's all about quality. Hidup yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Yang hanya bisa engkau terima ketika engkau memiliki relasi dengan Allah yang benar itu. Makanya engkau dan saya harus mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek hidupmu. Yang menjadi masalah adalah perintah kedua. Karena hidup kekal tidak hanya kita miliki kalau kita mengasihi Tuhan. Ini tidak seimbang. Hidup kekal kita peroleh atau kita miliki sekarang kalau kita melakukan juga hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan, mohon maaf, tidak cukup. Kita juga harus mengasihi sesama sebagai bukti bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau mengasihi sesama yang kelihatan saja kita tidak lakukan. Itu namanya omong kosong. Kata malaikat di surga, pret. Nggak mungkin. Ya. Sudah benar ini jawabannya ahli Taurat ini ya. Makanya Yesus berkata dalam ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Udah benar, memang secara konsep, secara pemahaman, ya itulah cara untuk memperoleh hubungan yang benar dengan Tuhan atau hidup kekal itu. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu udah benar. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Lakukan itu. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Maka engkau akan hidup. Maka engkau akan beroleh hidup kekal itu. Engkau akan hidup. Hidup dalam satu relasi yang benar dengan Allah yang benar. Ada relasi. Tapi kita lihat respon ahli Taurat di ayat 29. Dia sepertinya enggak puas. Karena apa? Dia ingin mencobai Yesus. Dari respon Yesus tidak ada satu hal pun yang bisa dipermasalahkan. Karena responnya Yesus itu tepat sekali. Maka dia mencoba lagi. Dia 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Siapakah sesamaku manusia? Dan ingat, ahli Taurat ini lakukan supaya membenarkan dirinya. Supaya dia kelihatan benar-benar ahli Taurat. Kan yang ada pada waktu itu bukan hanya ahli Taurat dan Yesus kan. Ada banyak orang. Malu dong. Udah ahli Taurat kalah sama Yesus. Jadi dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia ini benar. Dia benar-benar ahli Taurat. Dan tidak hanya itu, dia ingin memperlihatkan kepada Yesus dan juga kepada orang-orang bahwa aku bukan hanya ahli Taurat, tapi memang aku punya hidup kekal juga. Oleh sebab itu dia mau nanya nih, soal siapakah sesamaku manusia? Perintah yang pertama mengasihi Tuhan itu jelas, terang benderang, gak ada masalah. Tapi yang kedua ini bisa jadi masalah. Karena kata sesama manusia di sini, itu tergantung kita memahaminya. Siapa sesamamu? Mayoritas orang Yahudi berkata sesamaku adalah sesama bangsa Yahudi. Itu yang mereka pahami dari perintah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri yang ada di kitab Imamat. Padahal mereka nggak baca bawah-bawahnya itu kali ya. Di situ jelas-jelas ada juga perintah untuk mengasihi orang asing. Tapi memang mayoritas mereka memahami bahwa sesama manusia itu adalah ya sesama orang Yahudi. Jadi udah ada tembok. Kita manusia juga punya kecenderungan begitu ya. Yang Chinese sama Chinese. Sesamanya siapa? Ya sesama orang Chinese.
Suku A dengan suku A, suku B dengan suku B. Kalau di Amerika, ras, warna kulit itu ngaruh ya. Yang putih dengan yang hitam itu beda. Sesamanya yang hitam ya hitam, sesamanya yang putih ya putih. Banyak sekali tembok-tembok yang manusia buat yang membatasi dia dengan sesamanya. Nah, siapakah sesamamu? Jemaat yang dikasih Tuhan. Apakah cuma yang di sini aja? GB Little Flock aja? Atau jangan-jangan di dalam GB Little Flock sendiri udah ada tembok? Ada kelompok lagi. Oh, yang Chinese, yang non-Chinese, beda. Sesamanya beda. Jadi patokannya bukan sama-sama manusia, tapi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ini jadi bermasalah. Bapak Ibu harus clear, siapa sesamamu manusia? Biar Bapak Ibu bisa melakukan firman ini dengan tepat kan? Jangan sampai Bapak Ibu seperti orang Yahudi. Mereka pikir sesamanya orang Yahudi, ya selama ini mereka salah. Karena mereka mengasihi hanya sesama orang Yahudi. Padahal maunya Tuhan bukan begitu. Makanya Tuhan ajarkan perumpamaan ini. Untuk memperjelas siapa sesama manusia, untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini, Yesus nggak langsung jawab. Sesamamu ya semua orang, enggak. Dia kasih cerita. Ceritanya begini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ada dua tempat, Pak. Yerusalem lalu Yeriko. Jarak dari Yerusalem ke Yeriko itu kira-kira 27 kilo. Lumayan Bapak Ibu kalau jalan kaki. Lumayan. Itu setengah hari harusnya baru nyampe. Jalan ya, kalau jalan. Kira-kira hanya bisa ditempuh dalam waktu 5-6 jam. Jalan kaki. Yerusalem itu di atas gunung Bapak Ibu. 2000, kira-kira 3000 lebih, 3000 kaki di atas permukaan laut. Yeriko itu di bawah permukaan laut. Makanya bahasanya turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yerusalem itu di atas, Yeriko itu di bawah. Jadi turun. Dan jalan untuk turun ini, itu belok-belok, berliku-liku, banyak hook. Dan di situ biasanya ada perompak yang sengaja bersembunyi di hook untuk menunggu mangsanya. Dulu itu belum seaman sekarang. Ya, ini 2000 tahun lalu Bapak Ibu ya. Di mana hukum rimba itu masih berlaku. Ya, ada korban akhirnya. Ada seseorang yang kebetulan lagi mau ke Yeriko, dirampok. Tidak hanya hartanya habis, dia ditinggal setengah mati. Alias luka parah. Tapi menarik. Di ayat 31 kita lihat, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat, perhatikan, melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ada imam. Imam Bapak Ibu. Dia tahu nggak perintah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri? Tahu, ini imam Bapak Ibu. Bukan kaleng-kaleng. Imam. Tapi lihat apa reaksinya? Ketika dia lihat orang itu, umpama orang itu di situ ya. Ya, jangan Bapak Ibu pikir saya lagi lihat setan ya, enggak ya. Anggaplah orang itu lagi di situ ya. Begitu dia lihat, dia melewatinya dari seberang jalan. Bapak Ibu tahu ya, seberang jalan berarti seberangnya. Anggaplah dia di situ. Jadi dia hanya lewat. Setelah lihat, dia lewat. Padahal dia tahu orang itu adalah orang Yahudi karena baru turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Harusnya ini sesamanya. Harusnya dia melakukan perintah itu kan? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masa kalau kita terluka kita cuekin? Logikanya imam itu harusnya tahu firman itu dan dia harusnya menolong sesamanya. Ternyata enggak, dia cuma lihat aja. Mungkin dia berkata seperti ini. Dia tahu itu orang terluka, dia tahu orang Yahudi itu. Tapi dia berpikir begini, kalau gua tolong dia, nanti gua kenapa-napa. Mungkin nanti gua lagi yang dituduh, ya kan? Atau mungkin ini jebakan Batman. Begitu gua tolong, teman-temannya datang lalu merampok saya. Akhirnya selesailah saya. Dia tidak mau mengambil resiko. Dia memikirkan kepentingan dirinya. Dia tidak mengasihi sesama. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Itu imam. Semoga enggak ada yang seperti itu di sini ya Tuhan. Lalu berikutnya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu. Melihat orang itu. Ya, lalu? Ya, sama. Ia melewatinya dari seberang jalan. Ini orang Lewi Bapak Ibu. Ya, orang yang boboknya di bait suci. Tiap hari demen beribadah dia. Aduh, udah khatam sama yang namanya Taurat. Tentu dia tahu juga yang namanya hukum kedua tadi. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Malang tinggal malang. Dia pun melakukan hal yang sama seperti imam. Mungkin otaknya sama itu. Dia nggak mau ambil resiko. Nggak mau. Itulah sebabnya datang tokoh utamanya. Di ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat. Tiga orang ini melihat Bapak Ibu ya. Mau imam, orang Lewi, orang Samaria, tiga-tiganya lihat. Cuman bedanya, dua yang pertama itu langsung cuek. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah dia lihat? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini bedanya. Orang Samaria ini punya compassion, punya belas kasihan, tergerak. Ya, tergerak. Orang Samaria itu mungkin berpikir begini, kalau aku tidak tolong orang ini, apa yang akan terjadi? Yang dia pikirin bukan dia, tapi yang dia pikirin adalah orang Yahudi itu. Yang sudah ngap-ngapan, udah mau putus nafasnya. Udah luka parah. Jadi dia nggak mikirin dirinya. Dia mikirin orang itu. Padahal orang Yahudi itu adalah dalam tanda kutip musuhnya orang Samaria. Bapak Ibu bisa baca itu di Yohanes 4. Orang Yahudi dan orang Samaria itu ciong. Nggak bergaul. Ya, sesat-sesatin itu. Wah, orang Samaria itu incomplete. Percayanya hanya Taurat. Menyembahnya di gunung lagi, Gunung Gerizim. Kita di bait Allah dong. Belagu memang. Jadi ciong Bapak Ibu. Orang Yahudi dan orang Samaria itu. Tapi orang Samaria ini justru yang melakukan firman Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia memandang bahwa orang Yahudi yang ciong sama dia itu sebagai sesamanya. Padahal imam dan orang Lewi yang nyata-nyata sesama bangsa, sesama orang Yahudi malah tidak memperlakukan sesamanya sebagai sesama. Jadi yang beda, yang ciong ini malah bisa memperlakukan
Sesamanya dengan baik, samanya dengan baik. Berani mengambil resiko. Berani berkorban. Kita lihat di dalam ayat yang 34. Ia pergi kepadanya, dia hampiri, dia berani mengambil resiko, Bapak Ibu. Lalu membalut luka-lukanya, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Harusnya dia yang naik keledai itu, Bapak Ibu. Tapi enggak, dia lebih mikirin orang Yahudi itu yang sebenarnya musuhnya itu loh. Tapi dia enggak pusingin. Karena dia bisa merobohkan tembok-tembok permusuhan ras itu. Jadi dia utamakan yang sakit itu, dia naikkan ke keledainya lalu jalan. Bapak Ibu, itu 20 kilo Bapak Ibu. Itu capek loh. Tapi dia mau lakukan itu. Lalu sampailah mereka ke tempat penginapan. Lalu apa yang terjadi? Orang Samaria itu tetap merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Udah gitu keluar duit lagi. Masih keluar duit. Kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Aduh. Dia berani ambil resiko dan dia berani berkorban. Dialah yang benar-benar melakukan perintah yang kedua itu. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dia punya alasan untuk membiarkan. Dia punya alasan untuk cuek karena memang itu musuh Bapak Ibu. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih mengasihi. Dia memilih memperlakukan orang Yahudi yang adalah musuh orang Samaria itu sebagai sesamanya. Inilah orang-orang yang baik, yang memiliki compassionate, yang memiliki belas kasihan. Lalu kita lihat Bapak Ibu, ternyata pemilik penginapan ini juga baik hati. Ya, kenapa? 1, dia masih mau tetap merawat orang yang luka parah. 2, dia berani ngutangin. 2 dinar itu cuma upah kerja 2 hari Bapak Ibu. Nggak mungkin cukup itu. Nggak mungkin cukup. Itu biaya pengobatannya nggak mungkin cukup. Itu cuma upah kerja 2 hari Bapak Ibu. 2 dinar. Itu jumlah yang sangat kecil. Tapi pemilik penginapan ini bisa murah hati juga. Dia berani mengambil resiko. Gimana kalau orang Samarianya nggak balik? Gimana coba? Ya udah wa alam katanya, ikhlaskan, ikhlas. Jadi bukan hanya orang Samaria yang murah hati Bapak Ibu. Pemilik penginapan juga murah hati. Dia sebenarnya dengan orang Samaria itu sami mawon. Dua-duanya menjadi simbol kemurahan hati atau orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada sesama. Murah hati. Lalu kita lihat, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, ahli Taurat itu nggak berani jawab orang Samaria. Dia jawabnya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi siapakah sesamamu? Semua orang. Semua orang. Siapakah sesamamu? Semua orang, tanpa perlu membatasi suku, agama, ras. Semua orang adalah sesama kita, sama-sama manusia kok. Ya. Pertanyaan yang kedua, maukah engkau menjadi sesama bagi sesamamu manusia? Maukah engkau menjadi seperti orang Samaria yang murah hati? Maukah engkau menjadi sama seperti pemilik penginapan yang murah hati? Atau engkau sama seperti imam dan orang Lewi yang kalau ada orang membutuhkan bantuanmu, engkau cuek, bebek, monyong.
bodoh amat, bomat. Kalau Bapak Ibu begini, jangan salahkan ya siapa-siapa kalau nanti Bapak Ibu ya ditolak akses ke surganya. Sama seperti Bapak Ibu yang mau coba-coba mudik, nggak dikasih karena nggak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu nggak memiliki hidup kekal, nggak memiliki relasi yang benar dengan Allah. Itu harus terwujud dalam dua hukum yang sama itu. Mengasihi Allah dengan segenap hidup, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi jangan kita nggak seimbang. Ya rajin ke gereja, ya doa setiap hari 5 jam. Tapi ternyata kalau ada saudara atau teman butuh bantuan, coba saya tanya Tuhan dulu ya, boleh nggak saya bantu? Dia saking rohaninya dia mau tanya Tuhan dulu. Akhirnya dia berkata tidak, Tuhan tidak menggerakkan hati saya. Padahal dasar lu memang kikir. Lu memang pelit. Gak usah bawa Tuhan weh. Gak usah yang gitu-gitu Bapak Ibu. Gak usah yang gitu-gitu. Kalau Tuhan memberikanmu kesempatan untuk menolong orang lain, tolonglah. Tolonglah. Berbelas kasihanlah. Heal this world. Make it better place for you and for me. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, khotbah ini saya akhiri dengan statement yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, saya bukan ngusir ya. Bapak Ibu memang juga harus keluar dari pintu ini ya, habis ibadah. Nanti Bapak Ibu pergilah dari ruangan ini dan perbuatlah demikian. Jadilah orang-orang Kristen yang punya compassion, punya belas kasihan dengan sesamamu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadilah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Sehingga hidupmu benar-benar bermakna. Engkau bisa membuktikan bahwa memang engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Oleh sebab itu engkau juga mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Percayalah, orang yang mengkhotbahkan firman Tuhan ini yang ada di depan Bapak Ibu adalah orang yang tidak hanya mengajarkannya, tapi benar-benar berjuang mempraktekannya dalam setiap kesempatan yang saya terima dari Tuhan. Saya sungguh-sungguh melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama, melakukan kebenaran ini bersama-sama, berjuang bersama-sama, supaya memang nyata engkau dan saya memiliki hidup kekal, memiliki hubungan yang benar dengan Allah yang benar, sumber kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, bimbing kami. Biarlah mindset kami diubahkan. Cara kami berpikir, cara kami bertindak diubahkan oleh firman-Mu. Sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang compassionate. Orang-orang Kristen yang memiliki belas kasihan dan kemurahan hati. Orang-orang Kristen yang bisa aktif menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya orang-orang Kristen yang datang beribadah, menyanyi, memuji, mendengarkan firman, tapi pada kenyataannya tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan dan sesama. Tolong kami Tuhan, agar disingkat hidup kami. Biarlah lewat perbuatan kami yang baik, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih buat segalanya. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini yang Kau kasihi, yang Kau telah nyatakan dan tunjukkan kemurahan-Mu dalam sepanjang sejarah hidup mereka. Kiranya tangan-Mu yang kuat
menopang, membimbing, menuntun kami, agar semakin hari kami semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.